Astaghfirullah. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, dan kita masuk pada pembahasan masih perang antar tauhid dan juga kesyirikan. Kemarin kita sudah membahas tentang dakwah dari para nabi dan rasul. Di sini pengarang menyebutkan beberapa contoh. Di antaranya adalah kisah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam dan kaumnya. Kemudian juga kisah Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam dan juga dengan kaumnya. Kemudian juga dicontohkan Nabiullah Saleh dengan kaumnya. Dan sekarang masuk pada contoh yang keempat, di mana mu'alif rahimahullah ta'ala memberikan contoh tentang penduduk Madian atau Ashabul Aikah yang diutus kepadanya Nabiullah Syu'aib alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syu'aib alaihi salam, dan dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain daripada Dia. Surah Hud ayat 84. Sedikit saya gambarkan bagaimana perjuangan Nabiullah Syu'aib alaihi salam ketika berhadapan dengan kaumnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang Nabiullah Syu'aib, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dzaka khatibul anbiya." Jadi Nabi Syu'aib adalah oratornya para nabi. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kehebatan bicara Nabi Syu'aib. Bagaimana beliau mampu berbicara sedemikian hebatnya di hadapan kaum. Anehnya kaumnya justru kufur kepada Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wassalam. Adapun Nabi Syu'aib sendiri dalam Al-Quran itu disebut sebanyak 11 kali, dan kisahnya bisa dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 7 atau surah ke-7, kemudian surah Hud surah ke-11, kemudian surah Al-Hijr surah ke-15, kemudian juga Asy-Syu'ara surah ke-26, dan Al-Ankabut surah ke-29. Di situ dijelaskan bagaimana kisah Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wassalam. Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wassalam memang dipertentangkan tentang nasabnya, tetapi banyak ahli sejarah bahwa silsilah Nabi Syu'aib itu sampai kepada Ibrahim. Syu'aib ibn Mikail ibn Yashjur ibn Madyan ibn Ibrahim. Jadi silsilahnya sampai kepada Madyan putra Ibrahim.
Makanya kaumnya disebut kaum Madian, karena diambil dari putra Ibrahim namanya Madian. Jadi Madian itu jadi sebuah kota, nama sebuah kota yang kemudian Syuaib diutus kepada kota tersebut. Masalahnya di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat yang menyebutkan dua nama. Pertama Madian, sebagaimana ayat yang kita baca. Yang kedua Aikah, ashabul Aikah, sebagaimana Allah mengatakan kadzdzaba ashabul aikatil mursalin, telah mendustakan penduduk Aikah itu para nabi. Dan dalam ayat yang lain wa in kana ashabul aikati ladzalimin, dan sesungguhnya ashabul Aikah itu termasuk orang-orang zalim. Kemudian di dalam ayat yang lain wa ila madyana akhahum syuaibah, dan kepada penduduk Madian diutus saudara mereka Syuaib. Apakah ashabul Aikah ini berbeda dengan Madian? Memang terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Madian dengan Aikah itu berbeda tempat. Jadi Nabi Syuaib itu diutus ke dua tempat. Pertama ke Madian, kota Madian. Yang kedua ke kota Aikah. Tapi ada yang mengatakan tidak, Madian dengan Aikah itu sama. Jadi Madian itu kotanya, adapun Aikah itu pohon yang disembahnya. Karena secara bahasa Aikah itu semak belukar. Tetapi secara istilah Aikah itu satu pohon yang besar, yang rindang, yang bercabang, di mana penduduk Madian itu sangat yakin dengan pohon itu. Jadi mereka meyakini bahwa kemajuan perekonomian mereka, kesuburan ladang mereka, dan kenikmatan yang mereka selama ini mendapatkan nikmat itu semua dinasabkan kepada pohon tadi. Jadi nikmat itu datang dari pohon. Lah pohon itu disebut Aikah. Maka para penyembah pohon itu disebut ashabul Aikah. Jadi Madian dengan Aikah itu ya satu tempat, bukan dua tempat, walaupun ada yang mengatakan seperti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun letak Madian sendiri secara geografis gitu ya. Ada yang mengatakan Madian itu yang sekarang ya, kalau sekarang ini memang banyak peninggalan rumah-rumah dan tempat-tempat ibadah kuno. Kemudian juga ada berhala-berhala yang dipahat ya, yang letaknya itu dekat Laut Mati. Laut Mati di mana? Laut Mati itu tempat diazabnya kaum Lut itu, yang disebut dengan Sodom ya. Dan Madian ini terletak di tenggara Gunung Sinai, kawasan daerah Yordan yang berbatasan dengan Palestina. Jadi ada yang mengatakan bahwa dia sebelah utara Laut Merah, tepatnya kalau sekarang disebut Al-Batnya. Itu disitulah letak geografisnya Madian itu. Atau lebih tepat lagi sebelah barat Laut Hijaz, di pantai timur dari Teluk Aqabah. Baik. Madian ini di zaman Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam itu diberikan banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Salah satunya adalah mereka diberikan peternakan yang banyak. Jadi mereka adalah para peternak. Kemudian yang kedua, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesuburan tanah. Karena suburnya tanah itu ada kaitan dengan peternakan. Yang namanya kambing, sapi ataupun unta kan makan rumput. Sehingga tanah yang subur itu pasti akan menumbuhkan rumputan dan cocok untuk peternakan. Belum lagi kemudian buah-buahan, sayuran dan begitu seterusnya,
sehingga perekonomian kaum Madian di zaman itu sangat pesat, terutama area perdagangan. Perniagaan dan perdagangan itu justru pusat daripada mencari ekonominya umat Madian. Dan tentu nikmat yang lebih besar lagi diutus kepada mereka seorang nabi. Itu nikmat yang paling besar yang harusnya mereka syukuri. Tapi kemudian kaum Madian ini kufur. Di antara kekufurannya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara menyembah pohon. Jadi mereka menyembah pohon yang disebut dengan Aikah tadi. Ashabul Aikah. Aikah itu pohon besar. Lah mereka menyembah pohon ini. Pohon Aikah ini. Kemudian juga yang kedua, kufur nikmatnya adalah mereka menolak dakwah Nabi Syuaib. Ini kufur nikmat yang paling besar lah, menolak seorang nabi. Ya, tidak bersyukur mereka dengan adanya Nabi Syuaib ini. Kemudian juga buruknya cara muamalah mereka, terutama dalam dunia perdagangan. Mereka terbiasa mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, dan inilah sejarah pertama buruknya ekonomi. Jadi kaum Madian itu terkenal itu buruknya perniagaan. Nanti akan disebutkan dalam Al-Quran. Yang kemudian sampai menjadi contoh hari ini kan itunya. Jadi kalau hari ini banyak orang yang ngurang-ngurang timbangan, takaran, meteran, kemudian curang dalam berniaga, itu kebiasaan yang dilakukan kaum Madian sebenarnya. Kalau homoseksual itu kan kebiasaan kaum Lut gitu ya. Tapi kalau curang dalam berniaga ini adalah kebiasaan kaum Madian. Makanya ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dilihatnya perekonomian Madinah itu amburadul. Mereka suka curang. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada penduduk Madinah kala itu sebuah surat yang kemudian dijadikan nama surat, namanya Al-Mutaffifin. Ya. Allah mengatakan wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang melakukan curang dalam perniagaan. Kemudian juga bukan hanya buruk perekonomian mereka, mereka suka mengambil hak orang lain. Jadi mereka suka merampok, gitu ya. Mereka suka menakut-nakuti orang, dan begitu seterusnya. Termasuk mereka kekeh dengan ajaran nenek moyang mereka, tidak mau diajak kepada hidayah. Lah kaum yang seperti ini diutus kepada mereka seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini di dalam kitab ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ila madyana akhahum Syuaib, dan kepada penduduk Madian Allah utus saudara mereka Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini terlahir dari orang terhormat. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan akhahum, saudara mereka, maknanya Syuaib itu dikenal oleh kaum Madian sejak kecil, dari mulai lahir, kemudian beranjak besar, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian diangkat jadi nabi. Orang Madian itu tahu siapa Syuaib itu, bagaimana keluarganya, bagaimana akhlaknya, seolah-olah Allah sudah mempersiapkan dia menjadi seorang nabi sehingga tidak ada cacat. Ya. Dan sebagaimana kebiasaan para nabi apabila diutus kepada kaumnya, maka yang pertama kali dakwahkan para nabi apa? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Inilah syahidnya di sini. Wahai kaumku, sembahlah Allah ma lakum min ilahin ghair, karena tidak ada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang layak kalian sembah. Ketika seorang nabi mendakwahkan dakwah tauhid, dan siapapun, ya siapapun para pengikut nabi termasuk kita, kalau kita mendakwahkan tauhid berarti kita sudah menambuh genderang perang bersama orang-orang musyrik. Ya, makanya di sini Syekh pengarang rahimahullahu taala memberikan judul perang antara tauhid dan syirik. Karena siapapun yang mendakwahkan tauhid itu sama dengan menambuh perang dengan orang-orang musyrik. Ya kita lihat saja sekarang kalau kita ingatkan manusia kepada kesyirikan, dunia-dunia perdukunan, dunia-dunia santet dan yang lainnya, itu pasti ada yang bela. Tidak semua setuju kan? Ada juga yang bela.
Buktinya ada pengacaranya. Artinya dibela gitu ya. Jadi bukannya kemudian kita serukan ini kesyirikan, malah dibela-bela. Atau ketika kita ingatkan tentang kitab-kitab rujukan tukang-tukang sihir, ya. Di antaranya Syamsul Ma'arif, Manba Usulul Hikmah, itu tidak terima. Ada orang-orang yang menganggap ini bukan kitab sihir, ini kitab hikmah katanya. Jadi memang seperti itu. Siapapun yang menyerukan kepada tauhid, pasti ada yang menentang. Maka inilah ajakan yang pertama Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wassalam, mengajak manusia ke dalam tauhid dan memberantas kesyirikan. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi Syu'aib mengajak untuk bersyukur akan nikmat Allah. Bayangkan kaum Madian itu diberikan kenikmatan yang luar biasa, dari tanahnya subur, peternakannya, perniagaannya, itu nikmat yang luar biasa. Jadi Nabi Syu'aib itu minta agar mereka mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Jangan curang gitu ya. Kemudian juga Nabi Syu'aib mengajak manusia untuk berbuat adil dan jangan suka mengambil hak orang lain. Termasuk juga mengajak untuk beribadah dengan ibadah yang benar dan meninggalkan ajaran nenek moyangnya mereka dan kembali kepada risalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, contohnya surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf di sini, wa ila madyana akhahum syu'aibah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wa la taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha iwaja wadhkuru id kuntum qalilan fakatsarahum wangduru kaifa kana akibatul mufsidin. Dan kepada penduduk Madian kami utus nabi mereka namanya Syu'aib alaihi salam, saudara mereka sendiri. Kemudian Syu'aib berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain daripada Dia. Sesungguhnya Dia telah datang kepadamu membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah ciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian orang yang beriman. Dan jangan pula kalian duduk-duduk di setiap jalan kemudian menakut-takuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulu sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kalian, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Lihat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang saya sebutkan tadi secara ringkas. Bagaimana nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka dan bagaimana mereka bermuamalah dengan nikmat itu, dan bagaimana pula dakwahnya Nabi Syu'aib kepada mereka. Allah katakan di sini, dan kepada penduduk Madian, ashabul Aikah, Allah utus saudara mereka Syu'aib. Kemudian Syu'aib mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, artinya tauhidkan Allah. Sekali lagi bahwa bendera dakwah para nabi itu tauhid dulu. Tauhid sebelum yang lain. Makanya Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, tugas mereka hanya menyerukan kepada manusia, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah atau disebut dengan taghut. Kemudian dia mengatakan, qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Telah datang kepada kalian bayyinah, keterangan dari Rabb kalian. Jadi Syu'aib itu datang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bukti-bukti penyimpangan orang-orang Madian bahwa ini tidak benar. Salah satunya meluruskan soal ekonomi, soal perniagaan. Kata Syu'aib, wa auful kaila wal mizan wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Maka sempurnakan takaran dan timbangan kalian. Sering saya katakan,
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masalah curang dalam berniaga itu menjadi perhatian di dalam Islam? Sampai-sampai dalam surah Al-Mutaffifin itu orang-orang yang curang dalam berniaga itu diancam dengan kalimat wailun. Wail itu penafsirannya adalah sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam, yang sangat gelap, yang sangat-sangat busuk baunya. Ya. Jadi sampai-sampai di dalam Al-Quran itu mereka terancam dengan wail. Coba, lembah yang menakutkan, sampai-sampai jahanam sendiri yang letak lembah itu di dalam jahanam, itu jahanamnya ketakutan tuh dengan lembahnya sendiri. Lah, lembah sedemikian menakutkan itu diancam kepada siapa? Kepada mutaffifin, kepada orang-orang yang suka mengurang-urang dan suka curang dalam berniaga. Ulama menjawab, kenapa sedemikian kerasnya gitu ya ancamannya sampai diancam dengan lembah jahanam itu? Karena kalau seandainya kita perhatikan antara penjual dan pembeli, umumnya yang suka ngurang-ngurang takaran dan timbangan itu kan biasanya orang yang jual buah-buahan atau biji-bijian yang sifatnya ditimbang, gitu ya. Ya umumnya kan begitu. Kalau sekarang ya mungkin ke pakaian, apalagi di Batam ini keras juga gitu ya, buah-buahan itu ditimbang kulit-kulitnya gitu. Beli duren kulit-kulitnya ditimbang, sampai rumah isinya nggak ada, kulitnya jadi dapatkan itu ya. Jadi antara penjual dan pembeli itu kita tidak tahu siapa dia. Pembeli kita tidak tahu, jangan-jangan dia orang miskin, jangan-jangan dia membelikan itu untuk anak yatim, jangan-jangan dia membelikan untuk fakir miskin, walaupun mungkin yang beli bawa mobil, jangan-jangan dia beli buah-buahan itu sedekahkan kepada fakir miskin. Kan kita tidak tahu ya, namanya pembeli itu kan kita tidak tahu. Nampaknya kaya tetapi maksud dia beli itu untuk disumbangkan ya. Begitu juga penjual, kita tidak tahu penjual ini apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia punya panti asuhan ataukah dia punya anak yatim, kita tidak tahu. Antara penjual dan pembeli kan kita tahu, karena nah, mungkin kita heboh gitu ya, tanya gitu sama penjual atau pembeli, tanya ya nggak mau belilah, kepo kali mau beli ya, mau belilah, nggak usah tanya-tanya identitas gitu ya, apalagi tanya KTP pula. Jadi karena ketidaktahuan itulah kalau seandainya sebagai pedagang dia curang, dia kurangi takarannya, dia kurangi meterannya, dia kurangi timbangannya, hakikatnya dia yang kurang itu otomatis kan keuntungan bagi para penjual tuh. Dia tidak sadar, boleh jadi dia dari keuntungan itu dia belikan makan, padahal makanan ini haknya fakir miskin, padahal makanan ini haknya orang anak-anak yatim, padahal makanan ini haknya orang-orang yang tidak mampu, dia makan. Jadi sadar ataupun tidak, dia itu sedang merampok sebenarnya, sedang mencuri hak orang lain kan itu. Makanya itulah kenapa Nabi SAW sampai memuji pedagang dan pembeli dengan mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Jadi Allah merahmati gitu ya para penjual itu, samhan kalau dia mudah, idza ishtara kalau dia menjadi pembeli, samhan idza ba' kalau dia menjadi penjual, samhan idza qada kalau dia mudah ketika memberikan bayaran kepada orang yang dihutangi atau sebaliknya ya. Jadi Nabi SAW sampai mendoakan rahmat loh kepada orang yang mudah, baik penjual dan pembeli itu. Kenapa Nabi SAW sampai seperti itu, memudah orang yang sebagai penjual mempermudah kepada pembeli, sebagai pembeli mempermudah kepada yang menjual? Karena hakikatnya mempermudah itu sedekah. Contoh umpamanya ini, ibu beli ke saya 1 kilo buah jeruk, saya tambahi 1, otomatis kan yang 1 itu sedekah saya. Kalau memang dia orang miskin berarti saya sedang sedekah kepada orang, kalau dia anak yatim berarti saya sedekah kepada anak yatim, dan begitu seterusnya. Begitu juga sebagai pembeli, kalau dia mudah pembeli umpamanya kan ada kembalian mungkin 1000 perak atau 2000 perak, udahlah ambil saja.
Ini hakikatnya dia sedang bersedekah dengan sodakotus sir namanya. Sedekah yang disembunyikan. Kan tidak tahu sedekah itu kecuali ibu dan dia saja kan. Orang lain tidak tahu. Ya, tak mungkin ibu cerita, tadi saya beli buah, ya, kemudian lebih 1.000 lah saya sedekahkanlah sama dia. Jadi kalau diam saja kan masuk sodakotus sir namanya. Dan dua-duanya berkah. Penjual akan menjadi berkah dan akan ditambah berkahnya karena sedekahnya. Pembeli juga akan menjadi berkah dengan apa yang dibawa ke rumahnya. Nah, lah kaum Madian ini mereka curang dalam itu. Makanya kemudian Syuaib ini diutus kepada mereka, selain mendakwahkan yang utama adalah dakwah tauhid, kemudian berusaha untuk meluruskan perekonomian mereka dengan mengatakan fa'auful kaila wal mizan wala tabkhasun nasa asya'ahum. Ya. Sempurnakan timbangan, sempurnakan takaran, jangan merugikan manusia sedikit pun. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak bumi setelah Allah perbaiki. Karena ini merupakan kerusakan. Ekonomi itu kan yang menegakkan tatanan sebuah negara. Kalau dirusak berarti merusak sebuah negara. Betapa banyak gara-gara riba itu kemudian perekonomian jadi rusak kan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, itu lebih baik kalau kalian merasa beriman. Kemudian juga Nabi Syuaib memberikan nasihat, ya, jangan suka merampok, jangan suka nakut-nakuti. Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Ya, beliau mengatakan dan janganlah kalian duduk-duduk di situ ya. Taquduna artinya dan janganlah kalian duduk-duduk di setiap jalan untuk menakut-nakuti orang. Sebab kalau terbiasa umpamanya jalan ini suka ada copet, umpamanya kalau kita ke Nagoya ini sering kejadian copet umpamanya di mana tuh, di jembatan ya kan. Mungkin kita nggak melewat situ jadinya kan. Jadi kita takut jadinya. Ya. Makanya kemudian dia mengatakan janganlah kalian duduk-duduk setiap jalan dengan menakut-nakuti orang dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk membelokkan dari keimanan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Kemudian Nabi Syuaib mengingatkan nikmat. Wadhkuru id kuntum qalilan fakatsarahum wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Ingatlah akan nikmat Allah dulu kalian sedikit, sekarang kalian banyak. Ya, sekarang kalian punya harta, sudah kaya, ya, sudah punya perniagaan, peternakan, pertanian. Ya, dulu kalian tidak miskin lagi, jumlah kalian juga sudah banyak gitu ya. Maka syukuri nikmat ini, sebab apa? Wangduru kaifa kana akibatul mufsidin. Ya, karena kalian bisa lihat akibat orang-orang yang merusak di bumi ini. Lah ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada dakwah tauhid. Jadi Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam itu melihat bahwa kaum Madian itu hati mereka tertambat kepada pohon yang disebut dengan Aika. Jadi berusaha jangan sampai kemudian kaum Madian itu melakukan kesyirikan, karena pohon itu tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mencegah madarat. Kalau kita melihat kisah Nabi SAW dan para sahabat ketika bertolak dari Madinah menuju perang Hunain, ya, kan yang ikut dalam perang Hunain itu kan tidak semua sahabat senior. Ada sahabat-sahabat itu yang junior yang baru masuk Islam, sehingga akidah mereka tidak kokoh gitu. Jadi di tengah-tengah perjalanan Madinah dan Hunain itu, rupanya mereka melewati satu pohon namanya pohon bidara. Pohon bidara yang paling besar gitu. Mereka teringat di zaman jahiliyah, pohon itu tempat berkah, tempat mencari berkah. Makanya apapun hajatnya orang-orang jahiliyah itu, mereka datang ke pohon ini. Termasuk juga kalau mereka hendak perang, itu mereka meyakini bahwa pohon itu akan menyalurkan kekuatan kepada pedang-pedang mereka dan mereka akan dimenangkan dalam peperangan. Sehingga sebelum pedang itu dipakai perang, pedang itu digantungkan dulu di pohon itu. Baru waktunya perang diambil. Itulah keyakinan jahiliyah. Jadi mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Rasul, buat juga lah untuk kami pohon macam itu, katanya. Jadi kalau sebelum perang nggak main berangkat gini,
gantungkan dulu pohon pedang kita transfer dulu kekuatan gitu ya. Dan begitulah gitu ya keyakinan orang-orang musyrik itu sampai sekarang biasanya dikit-dikit transfer kekuatan, dikit-dikit transfer kekuatan gitu. Gitu ya. Sampai penyakit aja bisa ditransfer ke kambing kan gitu. Sampai ke pohon kelapa. Kasihan lah kambing sehat jadi sakit jadinya. Ya. Tapi kata dokter siapa itu, nggak bisa pula dia mendahkan jerawat ke kambing gitu. Penyakit jantung bisa disembuhkan jerawat, tak bisa. Jadi orang-orang musyrik itu selalu seperti itu ya, mentransfer kekuatan dari pohon ke pedang tadi. Jadi Nabi SAW marah lah. Biasanya Rasul itu tidak pernah marah. Marahnya itu kalau masalah urusan kesalahan dalam bab-bab selain akidah, Rasul jarang marah. Contoh namanya ada orang Badu yang kencing di masjid, Rasul tidak marah. Mungkin dia jahil, tidak paham kalau masjid bukan tempat kencing gitu ya. Makanya Rasul dengan lembut dan mengatakan masjid ini tempat baca Quran, masjid ini tempat zikir, masjid ini tempat sholat gitu ya, bukan tempat kencing. Lembut. Sampai akhirnya kelembutan Rasul memberikan hidayah kepada Arab gunung tadi, sampai berdoa dan mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah rahmati aku dan Muhammad. Tetapi Rasul bisa marah di sini ya, karena urusannya bukan urusan fikih, bukan urusan ibadah, tapi urusan tauhid di sini. Makanya Rasul bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kultum kama qalat Banu Israil li Musa. Ucapan kalian loh persis seperti ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa. Apa maksudnya? Jadi ketika Bani Israil itu baru diseberangkan dari lautan, mata mereka memandang Fir'aun itu ditenggelamkan. Dan mereka menyaksikan betul-betul gitu bagaimana orang yang selama ini menyiksa, memperbudak mereka itu dihukum sedemikian rupa oleh Allah. Harusnya kan mereka bersyukur tuh. Dan mereka mendapatkan seorang nabi yang mengarahkan mereka kepada agama yang benar. Baru lewat dari laut itu, tiba-tiba mampir di sebuah kampung. Kampung itu masih musyrik dan menyembah patung anak sapi. Ya. Lah kebiasaan bangsa Mesir itu Tuhan mereka patung anak sapi juga. Jadi ketika mereka melihat patung anak sapi, teringatlah sesembahan mereka dulu waktu di Mesir. Tiba-tiba mereka mengatakan, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, jadikanlah Tuhan kayak gitu juga katanya. Sebagaimana dulu kami juga punya patung-patung yang kami sembah seperti itu. Musa marahlah dan mengatakan innakum qaumun tajhalun. Kalian ini kaum yang bodoh, sudah dapat tauhid malah syirik itu. Lah Rasul menyamakan para sahabat itu dengan apa yang dilakukan Bani Israil ketika mereka meminta pohon untuk dijadikan tabaruk tuh. Kalian ini persis seperti umatnya Nabi Musa. Sungguh kalian umat yang jahil, kata Nabi. Ya, sudah diberikan hidayah tauhid, mau menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Lah Ashabul Aikah itu seperti itu. Makanya mereka disebut Ashabul Aikah karena mereka menyembah patung Aikah berupa pohon besar yang endang, yang bercabang gitu ya. Setiap mereka ada kesusahan datang ke pohon itu dan begitu seterusnya. Dan ini pernah berlaku dulu zaman saya masih kecil-kecil di Jawa Barat itu. Biasanya kalau saya melintasi ada pohon-pohon beringin. Pohon-pohon beringin itu kan besar tuh pohon beringin itu. Menakutkan kalau di daerahnya, kalau dia terletak di bukit-bukit. Sampai di desa Ana itu ada dam ya. Itu sebelahnya ada pohon beringin besar sekali. Nah kebetulan saya sekolahnya itu dekat situ. Jadi lewat setiap ke sekolah lewat situ. Jadi setiap lewat tuh selalu ada sesajen di pohon beringin itu. Ada sesajen ini, sudah nasinya, ada telur sebelah, ada ikan terinya gitu. Mungkin sekarang sudah nggak ikan teri lagi, jinnya nggak mau, udah kakak mungkin sekarang. Telurnya nggak sebelah lagi, udah satu. Bukan nasi biasa, nasi kebuli kalau sekarang. Jadi zaman dulu kan masih seperti itu ya, masih mengeramatkan pohon gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak diteban pohon beringin di sana itu. Ya mungkin karena sudah sibuk dengan WhatsApp-nya, dengan Facebook-nya, dengan YouTube-nya, sudah lupa sama pohonnya. Ya, malah sibuk syahwatnya gitu ya. Jadi intinya bahwa Madian itu menambatkan sembahan mereka ke pohon Al-Aikah itu. Apapun kehajat mereka datang ke pohon itu. Ya. Apapun hajat mereka. Makanya kemudian Nabi Syuaib itu datang kepada mereka untuk
melepaskan sesembahan mereka kepada pohon menuju sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban orang-orang ini? Ya. Mereka justru lebih memilih memegang nenek moyang mereka. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran juga, ketika Nabi Syuaib alaihi salatu wasalam berusaha mengingatkan mereka akan kesyirikan umat-umat dulu yang dihancurkan Allah. Allah mengatakan, ya qaumi la yajrimannakum syiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin au qauma hudin au qauma salih wa ma qaumu lutim minkum biba'id. Subhanallah. Lihat bagaimana retorikanya Nabi Allah Syuaib ini. Wahai kaumku, janganlah perselisihan antara aku dengan kalian gara-gara aku mendakwahkan tauhid ini menyebabkan kalian berbuat dosa. Ya. Sehingga kalian ditimpa siksa seperti yang menimpa kaum Nuh. Bagaimana karena kesyirikan kaumnya menentang nabinya, diazab oleh Allah dengan banjir. Seperti kaum Hud yang diangkat ke langit selama 7 malam 8 hari, diputar-putar kemudian mati semua baru ditimpakan kembali ke bumi. Atau seperti kaum Saleh yang diteriakkan satu teriakan Jibril kemudian mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Sedangkan kaum Lut tidak jauh dari kalian. Ya, karena kaum Syuaib ini setelah Lut, kaum Lut loh yang diazab oleh Allah, diangkat kotanya ke langit gitu ya, kemudian dihujani meteor, kemudian ditimpakan lagi sekarang jadi laut mati. Itu cerita ini belum jauh dari kalian. Apa kalian mau seperti mereka? Ya, masih juga kalian mengikuti nenek-nenek moyang mereka yang sudah diazab oleh Allah Azza wa Jalla karena kesyirikan. Jadi Nabi Syuaib berusaha untuk mengingatkan mereka soal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mereka justru kemudian menolak dan mengatakan, qalu ya Syuaib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah agamamu, seruanmu kepada kami disuruh meninggalkan pohon-pohon ini, patung-patung kami, berhala-berhala kami ini? Ya. Wahai kaum wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami? Ya. Di sini kemudian Allah mengatakan, as-salatuka, apakah salatmu? Apakah mereka mengatakan, apakah salatmu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang telah kami yang telah kami sembah dari bapak-bapak kami, atau mereka mengatakan melarang kami mengelola harta kami menurut cara kami? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Ini ejekan bukan pujian. Oh, kau bijak ya, gitu ya bahasanya ya. Melarang kami untuk meninggalkan sesembahan nenek moyang kami, melarang kami untuk melakukan ini dan itu, gitu ya. Hebat kali agamamu, santun kali kamu. Ini ejekan bukan pujian, ya. Tetapi Nabi Syuaib terus berusaha untuk lembut kepada mereka, dan begitulah para nabi, berusaha untuk lembut dalam berdakwah. Tetapi mereka tidak mau. Walaupun diingatkan dengan kehancuran umat-umat terdahulu, tetap saja mereka ngeyel. Yang lebih parah lagi, orang-orang ini mulai mengancam. Karena terus Nabi Syuaib berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, kepada tauhid, akhirnya mereka mengancam untuk membunuh Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam dan mengusir dari desa Madian, dari kota Madian ini. Tetapi kemudian Nabi Syuaib tetap tidak gentar dengan ancaman mereka. Lama-lama kemudian mereka bosan kepada Nabi Syuaib, akhirnya mereka minta ditimpakan azab kalau Nabi Syuaib itu benar. Mereka mengatakan apa? Faskit alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiqin. Syuaib, kalau engkau memang orang benar, jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Subhanallah, masa ini kan menantang Allah ya. Dan hampir semuanya seperti itu sih kalau kita melihat kisahnya Nabi Hud yang sudah kita kisahkan, kisahnya Nabi Soleh yang sudah kita kisahkan. Rata-rata kaum Nabi itu kalau sudah jengkel-jengkel dengan nabinya, mereka meminta adab kan itu.
Kalau kau benar, azab kami. Pasti kau hanya tipu-tipu saja gitu bahasanya. Maka karena mereka sudah kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wasallam sebelum meninggalkan kaumnya, beliau mengatakan fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nassahtu lakum fa kaifa as'alal qaumil kafirin. Maka Syuaib meninggalkan mereka karena tahu ini azab Allah akan datang kan. Maka Syuaib mulai meninggalkan mereka dengan orang-orang yang beriman. Kemudian Syuaib mengatakan, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat dari Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepada kalian, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir." Jadi sudahlah, mau ditimpa-timpa saja sama azab gitu. Sudah tidak hilang kasihannya lagi karena sudah kufur dan mereka sendiri sudah menentang, bahkan mengancam masalahnya. Lah ketika kemudian Syuaib dan orang-orang yang beriman meninggalkan kaum Madian, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan azabnya. Bagaimana jenis azabnya? Pertama, langit dan bumi digelapkan. Gelap semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, mulai digempakan. Di daerahnya digempakan. Kemudian yang ketiga, datang suara mengguntur yang memecahkan gendang-gendang telinga sehingga ruh dicabut dari setiap jasad kaum Madian dan jasad mereka bergelimpangan di mana-mana. Dan itu difirmankan dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an, seperti Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara, fakadzabuhu fa'akhadhahum adzabu yaumidz dzullah innahu kana adzaba yaumin adzim. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Jadi pertama digelapkan dulu. Ya. Jadi langit bumi itu digelapkan, betul-betul gelap. Baru setelah itu di dalam surah yang lain fa'akhadathumur rajfah, maka datang gempa yang luar biasa sehingga meruntuhkan seluruh bangunan. Kemudian yang ketiga Allah katakan wa akhadatil ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka Jibril datang kemudian berteriak sekali teriakan yang mengguntur sehingga mereka menjadi jasad-jasad di rumah-rumah mereka, bergelimpangan di mana-mana. Kemudian Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam Allah selamatkan dan Allah katakan walamma jaa amruna najjayna Syuaiban walladzina amanu ma'ah bi rahmatin minna wa akhadatil ladzina zalamu sayhata fa asbahu fi darihim jathimin. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan karunia kami, sedang orang-orang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa faedah yang kita bisa petik antara perang tauhid dan syirik ini, antara Nabi Syuaib dan juga kaum Madian yang sudah saya kisahkan secara ringkas ini. Yang pertama, ya, bahwa dakwah setiap para nabi yang harus kita ikuti adalah dakwah tauhid. Dan yang pertama kali dakwah tauhid adalah diserukan kepada orang terdekat kita. Siapa? Ya keluarga dulu lah. Ya, keluarga dulu, seperti Syuaib kaumnya dulu sebelum ke yang lainnya. Seperti Nabi Allah Ibrahim nanti yang saya akan ceritakan kan, bagaimana Ibrahim itu sebelum dakwah kepada kaumnya, dakwah kepada bapaknya dulu, kepada Azar. Ya. Maka kita pun sama, dakwahkan keluarga kita ke dalam tauhid. Kemudian faedah yang kedua, di sini ada faedah tentang ahammiyah al-uslub al-hasanah, tentang pentingnya retorika dalam berdakwah. Syuaib itu kan lembut orangnya. Ya, maka dalam berdakwah juga harus dengan kelembutan, karena kata Nabi SAW, tidaklah kelembutan ini menempel di sesuatu pasti akan menghiasinya, dan tidaklah kekasaran menempel di segala sesuatu pasti akan merusaknya. Ya. Kemudian juga faedah yang ketiga, di sini takhwiful mad'uin billah, mengajak orang-orang yang kita dakwahi untuk takut kepada Allah. Nabi Syuaib ini berusaha untuk mendakwahi kaumnya supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun. Tidakkah kalian bertakwa, artinya tidakkah kalian takut kepada Allah,
saya ini utusan Allah bagi kalian yang amin, yang sangat amanah, dan bertakwalah kepada Allah, kemudian ikuti aku. Ya, jadi seorang pendakwah juga perlu menakut-takuti dengan neraka, dengan azab gitu ya. Kamu jangan seperti ini, nanti Allah murka dan begitu seterusnya. Ya, selain juga menggunakan tabsyir juga, kalau kau melakukan seperti ini nanti akan dapat pahala sekian, akan dapat surga dan begitu seterusnya. Termasuk juga di sini ada faedah yang luar biasa, as-sabru, kesabaran. Nabi Syuaib itu sabar luar biasa menghadapi kaumnya. Bertahun-tahun Nabi Syuaib itu sabar menghadapi kaumnya, tetapi memang kaumnya yang kufur, akhirnya kemudian Allah timpakan adab kepada mereka. Dan yang terakhir, bagaimana akibat para pendusta Nabi, ya, para pendusta sunnah mungkin hari ini. Hati-hati bahwa zaman dulu saja para pendusta sunnah itu, bagaimana akibatnya, mereka diratakan dengan tanah, mereka diadab sedemikian rupa. Maka begitu juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ternyata orang-orang yang mereka tidak suka dengan sunnah Rasul itu terkadang langsung diberikan kes hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Seperti contohnya ada orang yang di hadapan Rasul itu makan dengan tangan kiri. Kemudian Rasul mengatakan kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, jangan tangan kirimu. Belum dicoba dia mengatakan mas toto aku nggak bisa Rasul. Belum dicoba, karena ada orang yang kidal itu ya. Orang-orang kidal itu sebenarnya dia dengan tangan kanan, cuma karena kebiasaannya kidal terus jadinya. Rasul mengatakan makan dengan tangan kananmu, dia mengatakan aku tidak bisa. Oh, kata Rasul, idzan mastata'ta, kalau begitu kau tidak akan bisa. Akhirnya ketika Rasul mengatakan seperti itu, dua-dua tangannya tidak bisa diangkat. Nah, itu kan kes namanya, ya. Atau ketika ada seorang laki-laki yang mengingkari hadis Nabi SAW yang disuruhnya kita mencuci tangan 3 kali setelah tidur malam. Jadi sebelum kita mengambil sesuatu, makanan atau wudhu atau apalah, Rasul menganjurkan supaya kita setelah bangun itu mencuci tangan 3 kali. Ya. Alasannya apa? Karena Rasul mengatakan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, kata Rasul. Karena seseorang tidak tahu semalam itu tangannya diletakkan di mana. Kan orang tidak sadar kan, tangan itu bisa gerilya kemana-mana, orang tidak sadar, ya kan? Makanya tiba-tiba kemudian ada orang yang sombong dan mengatakan ana adri aina batat yadi, saya tahu di mana tanganku menginap. Bayangkan Rasul mengatakan tidak tahu, dia pula mengatakan tahu. Kan ini kan kurang ajar namanya, ya. Akhirnya kemudian ketika dia mengatakan seperti itu, malamnya dia tidur, keesokan harinya tangannya satu hasta masuk ke liang duburnya. Bayangkan, satu hasta dari sini ke sini masuk ke liang duburnya. Nah, sekarang dia sudah tahu di mana menginap, kan itu ya. Nah, itulah terkadang azab Allah itu kes, ya. Seperti kaum Madian ini disuruh jangan nyembah pohon, malah kemudian ditentang nabinya. Akhirnya Allah azab dengan azab yang demikian, ya. Makanya di sini kembali kepada tema bahwa mu'alif rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang perang antara tauhid dan kesyirikan ini akan terus berlanjut, bukan hanya di zaman para nabi, tapi sampai hari ini. Yang namanya perang tauhid dan syirik itu tidak akan selesai. Ya, makanya teruslah kita mendakwahkan dakwah tauhid, karena para penyembah berhala, mungkin berhala sekarang sudah berbeda dengan berhala dulu, itu juga bergerilya dan berusaha untuk menjelek-jelekan para pendakwah tauhid. Wallahu a'lam. Kajian di sore ini sampai sini. Tapi sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, iya nggak apa-apa. Gimana? Sikap tentang sikap apa? Menyikapi kenaikan BBM. Iya, alhamdulillah.
tentang sikap kepada pemerintah yang terkadang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan, mungkin gitu ya. Iya, alhamdulillah. Orang-orang Ansor di zaman Nabi, ada seorang namanya Usaid ibn Khudair. Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu. Ya. Usaid ibn Khudair ini, dia suatu ketika meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta jabatan menjadi pemimpin. Dan Usaid ibn Khudair ini adalah orang Ansor ya. Dia orang Ansor, bukan orang Muhajirin. Jadi Usaid ibn Khudair ini, ketika dia mengatakan seperti itu, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak perlu kau meminta jabatan di dunia, karena satal qauna ba'di athara, nanti sepeninggalku, kata Rasulullah, maka ada para pemimpin itu yang atharah. Atharah itu artinya yang mengambil hak rakyatnya. Ya, contohnya tadi tiba-tiba naikkan. Ya, sebenarnya menaikkan atau tidak kan kita tidak tahu permasalahan pemerintah. Belum tentu kalau antum yang jadi presiden pun tidak naik kan gitu. Malah jangan-jangan 100% naik ya. Kita tidak tahu juga ya. Karena buktinya setiap presiden di negeri kita ini awalnya ketika baru-baru jadi presiden kan gitu kan. Tetapi di tengah-tengah juga hampir semua presiden kita menaikkan. Nggak pernah menurunkan, menaikkan semuanya. Cuman mungkin dari persennya saja. Artinya itu kan sejarah juga gitu. Mulai di presiden siapa menaikkan, sampai sekarang Pak Jokowi juga menaikkan. Makanya kata Nabi SAW, nanti kalian akan menemukan pemimpin setelahku yang mereka atharah, mengambil hak rakyatnya. Dan kita tidak bisa mengambil hak mereka. Mereka bisa ngambil, kita pula tak bisa ambil. Ya, itu makna atharah ya. Kata Nabi SAW, fasbil, sabar. Kata Rasul suruh sabar. Ya. Jadi kita disuruh sabar, mau apa? Antum mau apa? Antum nggak bisa apa-apa. Kalau nggak sabar apa? Ya. Makanya kenapa kemudian diantara akidah ahli sunnah itu dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, was-sam'i wat-ta'ah. Kita disuruh mendengar dan suruh taat. Ya. Kecuali kalau pemerintah itu memerintahkan kita untuk maksiat, ya jangan ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada pencipta. Masalahnya sekarang ini, orang-orang itu terkadang berlebihan kepada pemerintah. Ada yang memuji habis. Kan, wah, dipujinya habis pemerintah itu. Siapapun yang ngomong enggak langsung dia komen, dipujinya habis. Udah ada presiden seperti presiden kita, bukan di Indonesia, di dunia katanya. Tapi ada juga yang ekstrim, dicaci makinya presiden kita. Ya, dicaci makinya, padahal sebelum-sebelumnya juga presiden dimaki dengan cacian yang sama juga. Jadi setiap presiden itu pasti akan mengalami itu. Ya, yang namanya memang di negeri kita kan bukan seperti Saudi, ada pembaiatan. Ya, jadi pemimpin-pemimpin sampai ke tingkat RT bahasa kita itu berbaiat kepada pemimpin. Nah, negeri kita kan nggak ada baiat. Bahkan ada juga yang namanya oposisi, yang memang kerjanya berusaha mengkritik pemerintah kan itu. Jadi ada yang memuji bablas, ada yang mencaci kebablasan juga. Ya kita tengah-tengah saja. Ya kita tengah-tengah. Kalau memang pemimpin kita salah, ya kita nasihati, tapi nasihatnya kan ahli sunnah sudah mengajarkan bagaimana cara menasihati, ya kan, bagaimana cara penasihat. Dan kalau memang itu sebuah kebaikan, kita doakan. Imam Ahmad, Anda tahu Imam Ahmad? Imam Ahmad itu di zaman Mu'tasim itu dipenjara, kemudian dicambuk. Yang nyambuk ini tidak akan berhenti kecuali capek. Dan dia sendiri cerita yang menyambuk ini, kalau aku cambuk unta itu bisa roboh katanya. Kalau aku cambuk unta itu bisa roboh. Lah aku cambuk Imam Ahmad, tapi Allah berikan kekuatan kepada Imam Bolak-balik dia pingsan itu, hampir mau mati.
Tapi Khalifah Mu'tasim tidak mau membunuhnya. Alasannya apa? Dia pengikutnya banyak. Kalau sampai dia meninggal, beribut negara kan itu. Karena tokohnya, karena sebelum-sebelumnya sudah banyak yang meninggal. Tokoh-tokoh ahli sunnah yang tidak mau ikut Mu'tazilah, terang-terangan menentang Mu'tazilah di zaman Imam Ahmad tuh, yang 4 ulama besar itu gugur sekaliber Imam Ahmad tuh, seperti Ahmad ibn Nasr al-Khuzai. Kemudian Nuaim ibn Hammad itu sampai ketika mati tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, kubur saja. Ulama besar, ya. Kemudian Muhammad ibn Nuh, kemudian Al-Buaiti, kawannya Imam Syafi'i, itu meninggal tuh, di zaman Imam Ahmad tuh, gara-gara melawan Mu'tazilah. Cuman Imam Ahmad saja yang memang Allah berikan umur panjang, ya, sudah hampir mati pun tetap hidup dia. Lah tiba-tiba ketika Khalifah Mu'tasim ini mendengar ada sebuah kota namanya Amuriyah. Amuriyah ini dari dulu para khalifah Islam itu mau membebaskan, tidak bisa-bisa karena kuat, ya. Tiba-tiba ada seorang wanita muslimah dilecehkan di Amuriyah itu, dilucuti sampai auratnya nampak, sehingga berteriak-teriaklah wanita ini, wa mu'tasimat, wa mu'tasimat, wahai Khalifah Mu'tasim tolong aku, wahai Khalifah Mu'tasim tolong aku. Oh, para orang-orang Amuriyah, tentara-tentara mentertawakan, mengatakan, kau ini minta kepada Khalifah Mu'tasim, di mana kamu dan di mana dia? Ini Amuriyah bukan Baghdad, katanya. Rupanya teriakan wanita ini terdengar oleh seorang laki-laki muslim. Langsung dia dari Amuriyah berangkat ke Baghdad, ngasih tahu Mu'tasim, geram Mu'tasim. Akhirnya Mu'tasim mengeluarkan Imam Ahmad dari penjara supaya menyatukan kalimat, kan pintar tuh khalifah tuh. Ya, dikeluarkan Imam Ahmad seolah dibebaskan supaya murid-muridnya jadi satu. Akhirnya kemudian berangkatlah satu pasukan Baghdad menyerbu Amuriyah. Menang pula. Amuriyah ditumbangkan. Imam Ahmad melihat ini jasa bukan jasa sedikit, ya, meruntuhkan Amuriyah, negara kafir. Ini jasa besar. Sehingga Imam Ahmad memandang bahwa siksaan Mu'tasim kepada dirinya itu tidak sebanding dengan jasanya Khalifah Mu'tasim ketika menyerang Amuriyah. Makanya Imam memaafkan Mu'tasim. Apapun yang sudah dilakukan Khalifah Mu'tasim kepadaku, ku maafkan semuanya. Karena jasa dia besar sudah menguasai Amuriyah. Kemudian dia mengatakan, laukana li da'watun mustajab la da'autul Mu'tasim. Kalau aku punya doa yang mustajab, ku berikan kepada Khalifah Mu'tasim, ku berikan yang terbaik. Maka sikap kita harusnya berdoa. Berdoa untuk kebaikan bangsa ini, berdoa untuk kebaikan para pejabatnya, berikan hidayah kepada mereka, kan itu. Adapun caci maki itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, apakah dengan mencaci maki tiba-tiba BBM-nya turun? Enggak juga. Presiden-presiden sebelumnya di demo tetap saja naik. Nggak menyelesaikan masalah. Mendingan kita ini berdoa kepada pemerintah dengan doa kebaikan sembari kita memperbaiki diri kita supaya makmur negeri kita ini. Coba tingkatkan ibadah, jangan tingkatkan demo, ya. Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan takwa kita, karena Allah yang menjamin dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kaulah penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kami buka berkah dari langit dan dari bumi. Insya Allah nggak akan naik BBM tuh kalau bertakwa dan beriman. Itu janji tuh. Yang ada mungkin digratiskan nantinya kalau sudah berkah negerinya, kan? Ya, jadi itu yang harus dipahami. Ya, kita pun tidak mungkin diam kemungkaran kepada pemerintah. Ya, kita tetap angkat bicara, kita nasihati. Cuman ada caranya. Ya, dalam akidah ahli sunnah itu ada bagaimana cara menasihati pemerintah, kan itu. Bukan dengan cacian, apalagi di medsos tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang dia hanya buat nggak, siapa dibalik pencaci maki itu kan tidak tahu, kayak di YouTube nih. Antum buat channel. Apakah itu nama antum di situ? Kadang-kadang nggak jelas namanya, kan? Namanya siapa gitu, yang nulis siapa? Nggak bertanggung jawab, hanya melempar batu sembunyi tangan saja akhirnya, kan? Kita nggak tahu siapa ya, dan maksudnya pun siapa, aktor di baliknya siapa, maksudnya apa, kita nggak tahu. Sementara ada ayat yang mengatakan idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, kan itu. Apabila ada kabar orang fasik, tabayyun. Ya, jangan semua yang kita baca ditelan, kan? Nggak boleh. Karena kita tidak tahu siapa yang nulis, siapa yang bicara di situ.
Ingat, jangan sampai seperti Mesir. Mesir runtuh gara-gara Facebook. Gara-gara Facebook runtuh. Gitu. Baik. Ini ada pertanyaan, bismillah Ustaz, apakah termasuk istidraj jika seseorang ahli ibadah yang bermaksiat tetapi tetap bisa hafal Quran atau tetap mempunyai ilmu untuk berdakwah? Jazakallahu khairan. Maksiat itu mengurangi ilmu. Nggak ada orang yang maksiat itu hafalan Quran yang mungkin itu nggak ada ceritanya. Ya, kenapa? Karena Imam Syafi'i yang ngomong. Dia mengatakan syakautu ila waqi su'ahifdin fa arsyadani bi antarkil ma'asi wa'lam bi annal ilma nur wa nurullah la yuhdalil asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi buruknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Maka Imam Waqi menasihati agar aku meninggalkan maksiat. Ingatlah bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak mungkin dimasuki maksiat. Mustahil orang ahli maksiat itu, ya, dia akan hafalan Qurannya akan mungkin suatu ketika akan perutul tuh hafalannya. Karena maksiat itu dari syahwat. Ketika dia maksiat berarti kecintaan kepada Qurannya akan kurang sehingga dia mencintai hawa nafsunya. Ketika kurang akhirnya malas murojaah, malas ngapal, hilang dah hafalannya. Ya kan? Adapun berdakwah, pendakwah saja tidak semua pendakwah baik, ada juga pendakwah kesesatan. Dia berdakwah tapi sedang maksiat tuh, ngajak orang kepada kesesatan seperti nabi-nabi palsu, ya kan, atau dukun-dukun yang berkedok agama, ya, berdakwah juga dia, ya kan. Jadi intinya bahwa maksiat dengan ilmu itu nggak akan ketemu, maksiat dengan ilmu nggak akan ketemu. Adapun istidraj, istidraj itu adalah yang sering dicontohkan oleh para ulama, orang-orang yang ahli maksiat tapi diberikan nikmat. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibiarkan kok badannya sehat terus, bisnisnya lancar terus, tapi nggak sholat. Nah, bahkan dia orang kafir. Semana orang kafir mau sholat? Maka kalau orang kafir diberikan nikmat sebanyak itu, berarti istidraj. Allah biarkan sampai ketika mereka melampaui batas, Allah adab mereka. Mungkin matinya suul khotimah, tuanya banyak penyakitnya, banyak macam-macamnya gitu ya kan, kita nggak tahu. Ya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, kenapa pelajaran tauhid banyak yang tidak disukai jamaah? Jamaah siapa ini? Gitu. Jadi yang suka apa? Jangan tauhid. Ya, saya ngaji bukan tauhid aja, jarang yang datang. Gitu. Sebenarnya bukan intinya nggak mau ngaji intinya itu. Saya gantilah temanya lah, besok fikih. Tetap juga jamaahnya segini. Intinya itu kecintaan kepada ilmu sudah kurang. Mereka tidak paham kalau duduk di majelis taklim sekejar duduk saja. Apa kata Rasul? Qumu maghfurun lakum wa qad buddilat hasanatukumus sayyi'at. Ya, wa qad buddilat sayyi'atukumul hasanat. Kata Nabi SAW, kalau sudah ngaji kemudian ibu bubar membaca doa kafaratul majlis, berdirilah kalian, pergilah kalian, kesalahan kalian sudah diampuni dan Allah ganti keburukan kalian dengan kebaikan. Bayangkan hanya duduk saja, kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Duduk di majelis taklim, walaupun ngantuk-ngantuk sedikit apa-apalah, tapi kan pulang dosa kita sudah diampuni. Enak kan, cuma duduk saja diampuni dosanya. Kalau kita baca istighfar kayak Nabi 100 kali sehari aja malas, ya kan? Ini duduk udah diampuni, kan apa susahnya? Setiap ibu datang dari rumah ke sini, setiap langkah itu derajat. Kalaupun seandainya kesandung batu mati syahid, tapi jangan disandungkan. Maksudnya ya sandung gitu saja kan. Allah takdirkan, memang Allah pilih kematiannya seperti itu umpamanya kan, mati syahid karena tujuannya ingin thalabul ilmi. Ya, jadi sebenarnya majelis taklim itu yang kurang pemahaman di masyarakat itu, dia tidak paham tentang keutamaan hadir di majelis ilmu sebenarnya. Kalau dia tahu keutamaan hadir di majelis ilmu, saya kira dia akan datang walaupun merangkak dia. Ya, karena besarnya keutamaan majelis ilmu. Maka zaman dulu para ulama itu kalau buat taklim itu sampai nggak muat gitu. Itu bukan taklim daurah kayak kita.
ya, taklim rutinan, tapi banyak jamaahnya gitu. Zaman dulu itu karena masih menghargai ilmu dan juga menghargai ulama. Ya, bukan hanya menghargai ilmu, dihargai ulamanya. Tapi di zaman sekarang ini ilmu sudah tidak dihargai, yang mendakwahkan ilmu pun tidak dihargai. Ya. Karena sekarang ini apalagi kalau seorang ustadz punya kesalahan gitu kan, itu yang dilihat kesalahannya aja, kebaikannya itu tidak pernah dilihat. Tapi kalau artis jadi ustadz, waktu artisnya dihilangkan, ustadznya itu yang disorot. Gitu kalau artis ya, padahal dia baru ngajinya pun baru sebentar udah jadi ustadz, tapi udah viral, diagung-agung orang. Ada ustadznya sudah puluhan tahun dakwah gitu. Kepleset sedikit saja diviralkan, itu pula yang diserang orang. Nah, kebaikannya kok diceritakan, itulah syaitan ya. Wallahu a'lam. Sekira cukup ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.